Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam ini yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, mari kita belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang 12 ayatnya yang ke-8. Saya membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dalam teks yang sudah kita baca ini, kita belajar satu judul, karunia berkata dengan pengetahuan. Harus kita menyadari bahwa tidak semua orang percaya, bahkan pengkhotbah yang sudah dipanggil oleh Tuhan memiliki karunia berkata dengan pengetahuan. Tetapi memiliki karunia yang lain. Karena setiap kita diberikan karunia oleh Tuhan, bisa sama, bisa juga tidak, tergantung kapasitas atau kemampuan hamba Tuhan atau kemampuan orang yang melayani Tuhan itu sendiri. Sebelum kita belajar karunia berkata dengan pengetahuan, harus kita tahu terlebih dahulu dasar dari pengetahuan itu sendiri. Kalau kita membaca Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Dasar daripada pengetahuan itu takut Tuhan. Dan tidak mungkin karunia yang daripada Tuhan diberikan kepada orang yang tidak takut akan Dia. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak takut dan mengenal Tuhan, memiliki pengetahuan, bahkan ada yang lebih jenius, lebih pintar daripada anak-anak Tuhan, tapi tidak semuanya. Tapi konteks firman Tuhan ini, Bapak Ibu, berkata pengetahuan mengenai kebenaran firman Tuhan lebih kepada orang-orang yang sudah percaya. Karunia berkata dengan pengetahuan itu, dia memiliki wawasan, pengertian, pemahaman firman Tuhan yang dalam, memiliki wawasan yang luas mengenai kebenaran firman Tuhan. Tentu gunanya untuk membangun jemaat, untuk memuliakan Tuhan. Dalam teks ini kita melihat ayatnya yang ke-8 tadi, bagian B, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kata-kata pengetahuan merupakan karunia berbicara yang melibatkan pengertian yang dalam akan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kita tahu di sini kepada siapa Tuhan memberikan karunia berkata dengan pengetahuan. Ya, tentu ini bicara pewahyuan ya kepada orang-orang percaya, tidak secara universal, tapi ini lebih kepada pribadi atau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Saya lebih tertarik, pribadi yang saya maksud di sini adalah para hamba Tuhan, para pendeta. Kita melihat banyak pendeta-pendeta juga yang kurang fasih, kurang
berwawasan mengenai firman Tuhan. Banyak mereka yang berbicara pengalaman, berbicara kesaksian hidup. Ini memang tidak salah. Tapi yang harus kita sadari, alangkah baiknya pendeta, pembicara, hamba Tuhan itu memiliki karunia berkata dengan pengetahuan. Kenapa Bapak Ibu? Supaya ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu tidak salah. Dia bicara sesuai dengan konteks teks, bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, tetapi betul-betul karunia berkata dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang diberikan karunia berkata dengan pengetahuan dari Tuhan tidak bertentangan apa yang dia sampaikan ayat yang satu dengan ayat yang satu, atau pasal yang satu dengan pasal yang satu, firman Tuhan secara menyeluruh. Kita melihat beberapa hamba-hamba Tuhan yang notabene Bapak Ibu kurang berpengetahuan. Yang saya maksud di sini, mereka mencocok-cocokkan ayat-ayat firman Tuhan. Ini cocok-tologi ini. Ya, ambil ayat yang satu dicocokkan, ambil ayat yang satu dicocokkan. Itu memang tidak salah, tapi harus lihat konteks. Baru ditafsirkan, baru dibicarakan supaya tidak salah. Ini salah satu karunia berkata dengan pengetahuan Bapak Ibu. Dan ini memang tidak semua, biarpun dia hamba Tuhan, pendeta atau penginjil, dan juga jemaat. Bahkan ada yang lebih hebat, sekalipun dia bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan penginjil, jemaat biasa, tapi memiliki pengetahuan yang dalam, yang luas mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, ini karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Gunanya Bapak Ibu hanya satu, supaya setiap wahyu, setiap firman, kebenaran itu disampaikan, dibicarakan dengan baik, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, jemaat diberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengenai karunia berkata dengan pengetahuan memberikan wawasan, pemahaman kepada kita, supaya kita jangan terkecoh, jangan salah menerima setiap pengajaran-pengajaran, tapi harus kita mengujinya berdasarkan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.